Ketegangan terbaru di perbatasan Thailand-Kamboja pada Kamis 11 Desember kembali menyorot kemampuan militer Thailand, terutama kerjasama persenjataan yang dibangun bersama Israel. Di tengah manuver udara Thailand menggunakan jet tempur F-16, perhatian pengamat kini mengarah pada dukungan teknologi Israel dalam pengembangan sistem peluncuran roket D-11A. D-11A merupakan proyek bersama antara Institut Teknologi Pertahanan Thailand dan perusahaan pertahanan Israel, Elbit System, yang selama ini menjadi pemasok teknologi utama bagi sistem artileri Thailand. Kerjasama ini memungkinkan Thailand merancang roket dengan jangkauan 300 hingga 450 km, menjadikannya salah satu sistem serangan jarak jauh paling signifikan di kawasan. Dalam situasi memanas di perbatasan, kemampuan D-11A dipandang memberi Thailand keunggulan taktis, karena sistem ini dapat meluncurkan roket terpadu untuk serangan presisi maupun roket tidak terpadu untuk serangan wilayah. Roket berukuran 170 mm dapat menempuh jarak hingga 300 km. Para analis menyebut kolaborasi militer Thailand-Israel sebagai faktor yang memperkuat perhitungan strategis Thailand dalam menghadapi potensi eskalasi dengan Kamboja. Pengamat pertahanan menilai bahwa jika Thailand memutuskan untuk mengerahkan sistem ini di garis depan, dinamika konflik dapat berubah signifikan karena adanya dukungan teknologi Israel dalam struktur persenjataan Thailand. Badai Biron kembali memicu banjir di sejumlah kamp pengungsian di jalur Gaza. Hujan deras dan angin kencang menyebabkan tenda-tenda warga kembali terendam. Laporan Al Jazeera menyebut ratusan keluarga mengirim panggilan darurat setelah tenda mereka digenangi air. Sebagian lainnya terpaksa meninggalkan lokasi pengungsian untuk mencari tempat yang lebih aman. Pejabat Palestina memperingatkan bahwa cuaca ekstrim diperkirakan berlangsung hingga Jumat 12 Desember. Dengan ancaman banjir bandang dan hujan es. Kondisi ini memperburuk situasi kemanusiaan yang telah berlangsung selama lebih dari 2 tahun. PBB mengungkap sekitar 850.000 pengungsi di 761 titik berada di zona paling beresiko. Sebelumnya lebih dari 200 lokasi terdampak banjir berat dan mempengaruhi sekitar 140.000 orang. PBB menjelaskan pihaknya terus memantau kondisi di lapangan dan berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan. Namun banyak yang dibangun di tanah rawan sehingga mudah terendam. Di Rafah, layanan darurat menerima puluhan permintaan evakuasi dari keluarga yang terjebak di dalam tenda. Rekaman menunjukkan warga menggali parit di sekitar tenda untuk mencegah banjir masuk. Namun upaya itu tidak efektif karena curah hujan yang tetap tinggi. Ratusan ribu pengungsi Palestina di Gaza bersiap menghadapi badai musim dingin yang diperkirakan membawa hujan deras dan banjir. Kondisi ini memperburuk situasi di daerah yang masih terus dilanda serangan Israel. Di bagian utara Gaza, Israel mengonfirmasi serangan ke wilayah dekat garis kuning dan menewaskan 1 warga. Laporan medis juga menyebut seorang anak Palestina tewas akibat tembakan di Jabalia. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa'ar, menegaskan pihaknya tidak akan mundur dari tuntutan pelucutan senjata Hamas sebagai bagian dari fase kedua gencatan senjata. Pernyataan ini menambah ketidakpastian situasi keamanan selain banjir dan badai ekstrem. Kondisi di Gaza masih belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan karena infrastruktur yang rusak dan minimnya bantuan. Banyak keluarga di Gaza kini berusaha memperkuat tempat tinggal sementara mereka sebelum badai mencapai puncaknya. Pemerintah Israel kembali membuka perlintasan Allenby di Lembah Yordan untuk menyalurkan bantuan Gaza. Pembukaan ini dilakukan setelah perlintasan tersebut ditutup sejak insiden penembakan pada September. Seorang juru bicara Kogat menginformasi bahwa truk bantuan mulai bergerak menuju Gaza setelah melalui pemeriksaan keamanan. Pembukaan ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran distribusi. Seorang pejabat Palestina menyampaikan bahwa bantuan mulai masuk pada Selasa dengan 96 truk pengangkut bahan baku pembuatan semen. Keesokan harinya pada Rabu 10 Desember,
20 truk tambahan juga diizinkan melintas. Pada Kamis, Israel memperkirakan mengizinkan masuknya pasir untuk kebutuhan konstruksi. Sejak penutupan perlintasan, Jordan mengalihkan sebagian bantuan melalui perlintasan Sheikh Hussein di wilayah utara tepi barat. Mekanisme itu digunakan sementara hingga Allenby kembali dibuka. Pemerintah Israel menyebut seluruh truk yang menuju Gaza akan dikawal secara ketat dan melewati pemeriksaan keamanan menyeluruh. Perlintasan Allenby merupakan satu-satunya jalur keluar masuk internasional bagi warga tepi barat tanpa melalui wilayah Israel. Pembukaan akses ini dinilai penting untuk menjaga jalur logistik. Pihak Palestina berharap pembukaan kembali ini dapat mempercepat pemulihan fasilitas penting di Gaza. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan susunan anggota Dewan Perdamaian Gaza akan diumumkan pada awal tahun depan. Hal itu disampaikan dalam acara ekonomi di Gedung Putih pada Rabu 10 Desember. Trump menyebut dewan ini akan diisi oleh sejumlah pemimpin dunia yang telah menyatakan minat. Ia menggambarkan dewan tersebut sebagai salah satu yang paling berpengaruh meski belum ada nama resmi yang dirilis. Menurut Trump, para raja, presiden, dan perdana menteri telah menyampaikan ketertarikan untuk terlibat. Namun, ia tidak menguraikan identitas tokoh yang sudah menjalin komunikasi dengan Gedung Putih. Sumber diplomatik internasional juga belum memastikan negara mana yang sudah memberi komitmen. Meski demikian, beberapa negara Arab, Islam, dan Eropa sebelumnya menyatakan dukungan terhadap rencana stabilisasi Gaza. Pembentukan dewan ini didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB yang disahkan pada 17 November lalu. Resolusi tersebut memberi mandat bagi negara-negara peserta untuk membentuk pasukan stabilisasi internasional sementara di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.